Silakan Evri. Shalom, selamat malam semuanya. Kembali kita masuk dalam mesbah doa. Hari ini, mari kita siapkan semuanya hati kita di tempat kita masing-masing. Kita mau memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman. Ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi Allah yang mulia. Kau layakkan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Haleluya Yesus. Ya la 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 masik ya la makur ya la masik ya la. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Benar. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kiala masih kiala lama koryala. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Ku kagumi. Yesus, Engkau ku Kagumi. Haleluya. Kami bersyukur untuk semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci Tuhan, yang telah Kau sediakan bagi kami.
Kami tahu Tuhan ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, maka Engkau sendiri Tuhan yang akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Sehingga jalan-jalan kami tidak tersesat, karena kami sungguh Tuhan mendengar arahan-Mu. Kami ada di dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dan jika hari ini hamba-Mu Tuhan Kau pakai untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu, biarlah setiap orang yang melihat dan mendengar hari ini Tuhan, mereka diberkati, mereka dimerdekakan karena ada kebenaran dari sorga yang mereka dengar Tuhan. Kau tahu Tuhan hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh-Mu Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada di dalam setiap anak-anak-Mu berkarya Tuhan, mengubahkan hidup mereka, mengubahkan pikiran mereka, supaya mereka selaras Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Tolong hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah semata-mata hikmat ilahi, bukan hikmat manusia. Kau sendiri yang menguduskan kami, yang mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam semua Bapak Ibu semua saudara yang ada di rumah. Mungkin saudara hari ini mengikuti mesbah doa dari gereja GBIWTC Serpong. Dan saya percaya bahwa kalau engkau melihat siaran ini bukan satu kebetulan, tapi karya Tuhan sehingga engkau bisa menerima kebenaran. Dan di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kita dimerdekakan dari dosa sehingga kita terlepas dari maut. Nah Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita hidup saudara, supaya kita tidak roboh, kita tidak terhanyut oleh pencobaan-pencobaan dunia. Di dalam Matius 7 saudara, kita buka di dalam Matius 7 ayat 24. Sampai 27, mungkin Elfri bisa bacakan ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Silakan Elfri. Matius 7 ayat 24, dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa keadaan dunia hari-hari ini bisa dikatakan tidak menentu. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada banjir, tidak ada hujan. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa setiap orang yang mendengar dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka dia akan tetap kuat. Jadi bagaimana hari-hari ini kita bisa selamat? Kita harus menselaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Entah itu ketika saudara membangun rumah tangga, entah itu saudara membangun bisnis, membangun pelayanan. Maka Tuhan Yesus berkata, orang yang membangun rumah ini berbicara saudara, berbicara mengenai rumah tangga, berbicara mengenai bisnis, bisa juga itu kuliah, sekolah, ataupun pelayanan. Orang yang membangun rumah akan disebut sebagai orang bijaksana kalau dia melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Dan secara prinsip, perkataan Tuhan Yesus itu saudara bisa diterima oleh semua orang, bahkan orang yang tidak percaya kepada Tuhan sendiri bisa diterima perkataan ini. Karena dia memberikan satu ilustrasi bagaimana cara membangun rumah harus di atas pondasi yang kuat. Sebuah rumah saudara akan tetap berdiri kalau dia mempunyai pondasi yang kuat. Dan pondasi itu adalah firman Tuhan. Nah, saya akan menjabarkan pondasi apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika engkau membangun rumah tangga, engkau membangun bisnis, pelayanan, apapun,
engkau tidak akan roboh. Jangan sampai begini saudara. Ketika engkau capek-capek membangun rumah, berapa tingkat misalnya, tapi karena pondasi yang kurang baik, maka rumah itu roboh. Nah, di dalam Amsal 24, penulis Amsal menjelaskan bagaimana caranya supaya apa yang kita bangun ini tidak roboh. Kita buka di dalam Amsal 23 ayat 3. Saya akan bacakan buat saudara. Dengan hikmat rumah didirikan. Yang pertama saudara, ketika engkau mendirikan rumah, engkau harus punya hikmat. Hikmat, ada yang firman Tuhan secara jelas berkata ada hikmat dunia. Tapi kita sebagai anak Tuhan pasti menggunakan hikmat dari Tuhan. Kalau bahasa sehari-harinya hikmat berbicara mengenai kebijaksanaan. Di dalam Yakobus 3 dikatakan secara jelas apa definisi hikmat. Jadi saudara, ketika engkau membangun bisnis, maka fokusmu itu adalah gunakanlah hikmat dari Tuhan. Kita buka sama-sama dulu supaya kita selaraskan pemikiran kita dengan apa kata firman Tuhan. Sehingga kita tidak roboh. Jangan sampai saudara, engkau sudah capek-capek membangun rumah, membangun bisnis, tiba-tiba roboh. Ya. Kita buka di dalam Yakobus 3 ayat 14 dan ayat 15. Elfri mungkin bisa bacakan ya. Sampai ayat 16 kalau bisa. Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Kita mulai dengan ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, saudara perhatikan. Apa itu hikmat dari setan? Artinya sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ketika kita membangun usaha atau bisnis, pelayanan, saudara, kita harus menyingkirkan yang namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saya pernah diskusi saudara dengan seorang pengusaha, lalu dia berkata, pokoknya yang penting cuan. Orang lain rugi, yang penting saya untung. Yang penting saya selamat. Saudara, ketika ada mulai pemikiran seperti itu, sebenarnya engkau berbisnis atau engkau mendirikan bisnismu itu bukan dengan hikmat dari sorga. Karena bisnis yang dari Tuhan itu adalah dia punya belas kasihan. Bisnis yang dibangun dengan pertengkaran, bisnis yang dibangun dengan persaingan yang tidak sehat, atau mementingkan diri sendiri, itu bukan dari Tuhan. Jadi sebenarnya ukuran kita yang mungkin saudara berkata, Tuhan apakah ini bisnis yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, adalah dari sini. Karena Alkitab berkata, dengan rumah, dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kata lain saudara, kalau kita mendirikan rumah tangga, bisnis apapun kita harus gunakan hikmat. Artinya saudara, membangun sesuatu itu bukan hanya semata-mata keuntungan saya sendiri. Orang lain rugi, nggak peduli. Yang penting saya untung. Kalau saudara membangun rumah tangga juga begitu. Saudara nggak boleh, yang penting saya dapat istri. Misalkan kalau seorang laki-laki. Ntar istri saya, dia yang kerja. Padahal dia tulang rusuk. Dia jadi tulang punggung. Saudara, yang motivasi yang seperti itu, saudara, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hikmat berbicara kita bagaimana orang lain merasa beruntung karena kehadiran kita. Saudara, usaha-usaha yang sungguh-sungguh maju itu adalah yang bisa diterima oleh masyarakat luas, itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa memberikan kontribusi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ada beberapa, kalau tidak salah kejadian tahun ketika pandemi, bagaimana banyak sekali orang tertipu saudara dengan robot trading. Dan saya pernah mendengar bagaimana orang-orang yang menjadi influencer itu
Ya, mereka berkata, ini cuannya banyak, ini untungnya banyak. Yang jadi pertanyaan, kalau kamu untungnya banyak, berapa orang yang dirugikan? Saudara, anak Tuhan ketika membuka usaha, tidak memikirkan berapa untungnya. Tapi apakah usaha itu memberikan sesuatu yang baik buat masyarakat yang banyak? Saudara, kalau saudara menjadi kaya karena perusahaan saudara, karena usaha saudara, itu semua bonus dari Tuhan. Tapi hidup kita adalah, firman Tuhan berkata di dalam Matius 5, katakan kami adalah, atau kita, anak-anak Tuhan adalah sebagai terang dan garam dunia, mempengaruhi dunia. Dan kalau kita berbicara hikmat dari Tuhan, maka saudara mempunyai pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada perbuatan jahat. Ada belas kasihan. Kalau saudara punya hikmat dari sorga, saudara tidak mungkin menipu. Saudara tidak mungkin menjual sesuatu yang membuat orang rugi. Karena saudara punya belas kasihan. Ketika engkau membangun rumah tangga, tidak mungkin kau menyakiti istri atau suamimu. Karena hikmat dari Tuhan itu penuh belas kasihan. Penuh dengan pendamaian. Peramah, tidak marah-marah, penurut. Dan firman Tuhan jelas, rumah didirikan dengan hikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara hari ini mendengar kebenaran ini, ayo kita semua evaluasi. Bagaimana dengan bisnis atau usaha yang saudara bangun selama ini? Apa kau menggunakan hikmat dari Allah, atau kau hanya menggunakan hikmat dunia ini yang semata-mata adalah yang penting gue cuan, yang penting gue untung gede, yang lain gue gak peduli. Tapi hari ini kita menerima kebenaran. Kalau engkau saudara ingin menjadi garam dan terang, kau punya belas kasihan buat banyak orang. Nah, kita lanjutkan saudara. Ternyata saudara, ketika kita mendirikan rumah, tidak hanya berbicara hikmat saja yang Tuhan minta dalam hidup kita. Di sini dikatakan, kita baca lagi Amsal 24 ayat 3 tadi saudara. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Saudara, kepandaian itu dibutuhkan ketika kita bergaul dengan orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan secara jelas di dalam Lukas pasal 7 dikatakan, kamu diutus seperti domba di tengah serigala. Karena itu, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Kelihatannya kurang keren, saudara. Domba di tengah serigala. Karena domba seolah-olah saudara tidak ada daya. Ya. Tapi saudara jangan minder. Karena kita punya gembala agung yang luar biasa. Amin Bapak Ibu semua. Jadi gak usah takut. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Aku tidak takut bahaya. Tuhan akan menuntun kita, mengarahkan kita. Tetapi saudara, sebagai anak Tuhan juga dituntut kita untuk cerdik seperti ular. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa ular itu adalah binatang yang cerdik. Makanya dia dipakai oleh iblis saudara, untuk menggoda Hawa. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 3. Nah, karakter cerdik ini saudara, atau pandai, itu dibutuhkan ketika engkau membangun bisnis, membangun rumah tangga, membangun pelayanan. Saudara tidak hanya modal, wah gak apa-apa deh, saya memang begini, saya memang dari dulunya begini. Saudara harus berubah, saudara harus pandai. Tuhan Yesus jelas, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Karena dengan kecerdikan itulah, maka kita bisa memenangkan peperangan, strategi. Banyak orang berkata ketika membangun bisnis walaupun dia anak Tuhan, kenapa dia gagal? Karena dia hanya ada di level pertama saja. Hanya menggunakan hikmat. Ya Pak, saya sudah misalkan contoh ya, saudara jualan siomay. Misal saudara, Pak, saya ingin Pak siomay saya menjadi berkat buat orang lain. Dan saya ingin siomay ini bisa dinikmatin oleh orang lain.
Motivasinya bagus, saudara. Saya jual siomay ini murah, misalkan saudara jual siomay. Tapi saudara nggak pandai. Ketika buat siomaynya asal-asalan, tidak menarik. Ya, sehingga orang jadi segan untuk membeli. Atau saudara membangun pelayanan. Saudara berkata mungkin kepada Tuhan, saya ingin bangun pelayanan saya. Motivasi saya adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Bagus motivasinya, saudara. Semuanya bagus. Ada kerendahan hati, ya, pendamaian, penurut. Tapi sayang ketika kita melayani, kita nggak pandai. Misalkan saudara main keyboardnya asal-asalan. Suara worship leadernya fales. Ya. Sehingga orang yang dengarnya juga jadi nggak enak. Ya, bahkan ada seorang pelayan Tuhan berkata ketika jadi worship leader, Bapak Ibu semua, mohon maaf suara saya jelek, tapi saya ingin memuji Tuhan. Saudara, saya katakan, kalau suara jelek ya tahu diri, jangan jadi WL. Kan tidak semua saudara orang bisa menjadi worship leader. Ya. Nah jadi saudara, ketika kita membangun sesuatu, kita butuh kepandaian. Karena dengan kepandaian itulah terjadi namanya efisiensi. Dengan kecerdikan itulah kita bisa beruntung. Tapi saudara ingat, harus tulus. Makanya butuh hikmat yang tadi saya katakan. Ada ketulusan. Ketika kita tulus seperti merpati, saudara, kita juga, Tuhan juga melarang, kita hanya tulus saja. Ada pelayan Tuhan saudara yang pernah sharing, Pak yang penting saya tulus Pak. Tapi akhirnya dia ditipu dan bangkrut. Sehingga suatu saat ketika dia bangkrut, dia berkata, Pak saya ditipu Pak, padahal saya anak Tuhan Pak, kok saya bisa ditipu? Lalu saya katakan, ya karena kamu kurang cerdik, kamu gak pandai. Karena firman Tuhan secara jelas dikatakan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Saudara, ketika engkau melakukan sesuatu, kau harus pandai. Seorang anak Tuhan harus pandai di kelasnya. Harus pandai di bisnisnya, harus profesional dengan kata lain. Coba bayangkan, saudara, ada seorang anak Tuhan saudara yang dia baru-baru ini sharing dengan saya, dipecat. Kenapa kamu dipecat? Iya Pak, kayaknya bos saya kurang menilai saya kurang baik dalam bekerja. Padahal saya sudah berdoa buat dia Pak tiap hari. Tapi kenapa Pak? Dia tidak dijamah oleh Tuhan. Lalu saya katakan, bukan masalah dijamah atau tidak dijamah. Yang menjadi masalah, kamu blow on. Kata itu, O2N saudara. Mana ada saudara perusahaan yang mau menggunakan saudara, walaupun dia embel-embelnya anak Tuhan. Tapi kalau dia nggak pandai, dia nggak akan bisa dipakai bekerja. Nah saudara, kita butuh kepandaian untuk kita bisa memberikan dampak buat dunia ini. Dan Yesus sendiri yang berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan lupakan tulusnya ya. Karena kalau saudara ingat cerdiknya saja, saudara jadi ular beneran saudara ya. Jadi malah saudara bisa jatuh dalam dosa. Ya. Nah, tadi poin pertama saudara butuh apa? Saudara butuh hikmat. Hikmat itu saudara membuat kita tetap tulus. Karena kita tidak mementingkan diri sendiri. Hikmat membuat kita bisa berdamai dengan orang lain. Hikmat membuat kita tidak iri hati dengan kesuksesan orang lain. Tapi saudara, di samping hikmat itu saudara, ketika saudara rumah didirikan, bisnis didirikan, supaya dia tegak, supaya bisnis itu tetap tegak, tetap ada, tetap eksis, saudara butuh kepandaian. Supaya bisnis itu tidak bangkrut. Ya, karena saudara gak ada jaminan walaupun dia anak Tuhan, bisnis gak bangkrut, gak ada. Supaya gak bangkrut, saudara harus pandai. Itu yang Tuhan Yesus katakan, ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara pandai, saudara harus belajar terus, ya. Saya melihat orang-orang yang suka belajar, saudara, itu adalah orang-orang yang terus membuat bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Bahkan kita juga bisa belajar dari gembala kita, Pak Wiryo Hadi, bagaimana ketika dia membangun HOB Ministry, ketika dia kesaksian, berkali-kali saudara, gagal ketika membangun sayur organik. Tapi dia coba, dia belajar.
Dia kirim staf HOB untuk training, untuk belajar. Dan kalau sekarang saudara, kita bisa menikmati produk HOB, bahkan bisa untung, bisa dijual ke hotel, kemanapun juga karena produknya begitu bagus. Itu semua karena kepandaian. Jadi harus seiring sejalan. Ada doa, ada kepandaian juga. Tidak bisa saudara hanya berdoa saja, tapi saudara jadi blow on juga nggak boleh. Ya, saudara, kalau engkau ingin bisnismu ditegakkan, rumah tanggamu ditegakkan, ibu-ibu kalau ingin engkau punya anak-anak yang terdidik, yang takut akan Tuhan, ibu-ibu juga harus pandai. Pandai mengatur rumah tangga. Kalau kita baca Amsal 31 saudara, bagaimana seorang istri adalah menjadi pribadi yang rajin, ya, rajin bekerja, rajin menabung. Saudara baca, ibu-ibu, istri-istri dengar Amsal 31. Dia rajin bekerja. Bahkan saudara sebelum pembantu atau hamba-hambanya bangun, dia sudah bangun. Dia sudah menyiapkan makanan, pakaian buat suami dan anak-anaknya. Sehingga suami dan anak suaminya begitu percaya dengan istrinya. Nah, jadi artinya saudara, kepandaian ini nggak dituntut kepada suami saja, tapi kepada istri juga, bahkan kepada anak-anak. Zaman sekarang saudara, perusahaan-perusahaan membutuhkan orang-orang pandai, tapi dia juga tulus hati. Saya percaya kalau engkau pandai dan tulus hati, engkau akan dicari oleh perusahaan-perusahaan dan hidupmu akan diberkati. Lalu berikutnya saudara, bagaimana saudara supaya ketika kita membangun rumah tadi saya katakan bisnis, pelayanan, kita butuh hikmat, didirikan, kita butuh kepandaian untuk tetap ada, tetap eksis. Tapi saudara, bukan hanya sekedar ada, tapi saudara pelayanan kita, bisnis kita itu saudara menjadi indah, menjadi beruntung. Itu dengan apa? Dan dengan pengertian, saudara baca di dalam Amsal 24, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, ada bisnis atau usaha sudah didirikan dengan hikmat. Bisa eksis, bisa ada dengan pandai. Tapi sudah bisnisnya begitu-begitu saja. Tidak berubah. Kalau misalkan saya pernah ya minum kopi di suatu warung kopi saudara. Dari dulu sampai sekarang itu saudara, ya mungkin dia bisa tetap ada, eksis. Berdiri sejak tahun itu di daerah Glodok, saya lupa ya. Berdiri dari tahun 1930, saya lupa kopi apa itu. Tapi dari dulu sekarang atau mungkin sampai selama-lama gayanya seperti itu. Panas, tidak menarik, ya mungkin dia masih beruntung. Ya, masih ada untungnya. Tapi saudara nggak berkembang dan cabangnya hanya di situ-situ saja. Saudara, beda dengan kopi misalkan Starbucks. Saya melihat saudara bagaimana kopi Starbucks itu saudara bisa ada di mana-mana di seluruh dunia. Ketika pemilik kopi Starbucks itu membangun warung kopi, itu kan sama-sama sebenarnya warung kopi saudara. Dia saudara diketawain orang. Tidak mungkin ada orang yang mau membeli kopi dengan harga, kalau nggak salah sekitar $7. Lalu si pemilik ini berkata, saya tidak hanya menjual kopi saja, tapi saya menjual suasana. Dia punya pengertian. Ketika saudara dia membangun itu, dia punya pengertian itu. Dia bangun saudara kopi itu dengan sedemikian rupa. Sehingga orang senang untuk ada di situ. Merasa nyaman, mereka bisa bekerja, mereka bisa meeting, berjam-jam. Dan kita melihat saudara, sekarang Starbucks, tidak ada mall yang tidak ada Starbucks. Saudara. Bahkan sekarang dari setiap sudut jalan saja sudah ada. Dan saudara perhatikan, orang yang punya pengertian di dalam membangun rumahnya, membangun bisnisnya, maka saudara akan ada saudara hal-hal harta benda yang berharga dan menarik di dalam bisnisnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sedang belajar menerapkan ayat keempat ini saudara di dalam usaha saya. Saya melihat
perusahaan-perusahaan yang besar, dia tidak hanya menjual produknya saja, tapi dia juga menjual after sales service-nya, pelayanannya. Dan saya melihat bagaimana gembala kita, saudara, sangat concern dengan hal-hal yang mungkin gereja lain tidak memperhatikannya, tapi beliau memperhatikannya. Beliau memperhatikan bagaimana anak-anak harus dilayani. Karena dengan keberadaan anak-anak, anak-anak itu akan harus nyaman, harus terlayani dengan baik. Ketika anak-anak terlayani, maka orang tuanya juga senang beribadah di tempat kita. Jadi saudara, kalau kita melihat gereja kita, bagaimana gembala kita begitu concern dengan ruangan. Bahkan saya berkali-kali kalau kita dengar khotbah, ya, beliau berkata, AC-nya gimana, nyaman tidak? Dulu mungkin saya menganggap itu kok kayaknya Pak Wiryo sepertinya sesuatu yang gak penting. Tetapi itu sangat penting sekali, saudara. Karena kalau panas selama ibadah, sudah kita gak nyaman, betul gak? Nah, ini pengertian demi pengertian ini yang harus kita belajar juga dari gembala kita. Ketika engkau membangun bisnis, misalkan bisnis makanan, kau harus punya pengertian bagaimana kemasannya supaya lebih baik, sehingga orang menarik. Karena kita tidak hanya jual isinya saja. Ya, saya perhatikan salah satu pasta gigi yang sampai hari ini sudah tetap ada di seluruh dunia. Ya, dari sejak saya kecil sampai sekarang saya menggunakan. Kalau saudara saya sebut merek, mungkin saudara kenal, namanya Pepsodent, betul nggak? Dan saudara perhatikan, sudah hampir 100-an tahun Pepsodent ada. Tapi kenapa tetap produk itu ada? Bahkan membuat untung perusahaannya. Karena setiap saat saudara, tim marketingnya memikirkan, mempunyai pengertian bagaimana produk ini dijual, kemasannya dibuat ulang, menarik, iklannya dibuat menarik. Ya. Nah, hal-hal seperti itu saudara, orang dunia sudah melakukannya itu. Tapi kadang anak Tuhan nggak melakukannya. Saya juga heran, padahal mereka mungkin membaca Amsal 24 ini, saudara. Ya. Nah, hari ini, saudara, kalau engkau rumah tanggamu pengen diisi, rumahmu diisi dengan harta benda yang berharga dan menarik, saudara harus punya pengertian. Bagaimana mengelola keuangan saudara dengan baik. Bagaimana supaya kita hidup kita bisa beruntung. Ya, beruntung itu artinya saudara tidak menjadi boros, saudara berinvestasi tidak tertipu, saudara punya pengertian. Ya, saya pernah sharing juga nih salah seorang anak Tuhan, bagaimana dia tertipu dengan robot trading, dengan investasi bodong. Lalu saya katakan, kenapa kamu melakukan? Iya Pak, karena saya pengen cuan besar. Dia tidak punya pengertian. Nah, hari ini sudah kita bertobat. Kita harus punya pengertian. Setiap tindakan kita itu akan menentukan apakah kita menjadi untung atau rugi. Saya berharap kita semua menjadi beruntung. Karena kita anak yang beruntung, sudah ditebus oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu semua. Dan saya rindu saudara, setiap kita saudara, tidak ada terdengar lagi anak Tuhan yang mengalami kebangkrutan, kerugian. Sedih sekali saudara, kalau saya konseling gitu ya, ada anak Tuhan yang dia sudah mengumpulkan uangnya sedemikian rupa, ya. Tiba-tiba dia berharap ketika pensiun dia bisa menikmati, tapi uangnya digondol saudara, oleh penipu-penipu ini. Kenapa? Karena dia kurang hikmat. Dia kurang kepandaian, kurang pengertian. Dan saya rindu saudara, semua kita yang ada mendengar kebenaran firman ini, kita bertobat. Kita mulai evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sering sekali hanya fokusnya adalah diri kita. Tapi mulai hari ini saudara, biarlah fokus kita kepada Tuhan. Kita jadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, kau akan berhati-hati melangkah. Kau akan mendengar apa yang Tuhan katakan. Dan hari ini saudara, firman Tuhan secara jelas, dengan hikmat rumah didirikan. Mulailah dengan hikmat. Apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, mulailah dengan hikmat. Hikmat berbicara menjadi pribadi yang
peramah, penurut, pendamai, penuh belas kasihan. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak iri hati. Ada orang saudara membangun bisnis karena dia iri hati. Dia melihat temannya saudara sukses. Wah, saya melihat toko sebelah sukses. Kalau dia sukses, saya pun juga bisa. Enggak seperti itu saudara. Di hadapan Tuhan, kita ini berbeda satu sama lain. Tuhan mendatangi kita pribadi lepas pribadi. Belum tentu saudara, temanmu sukses di bisnis A, lalu engkau mengikuti, engkau jadi sukses. Enggak seperti itu. Engkau harus mulai saudara dengan yang penurut, dengan pendamai. Tujuanmu bukan semata-mata saudara meniru orang lain sukses. Tapi saudara sukses itu dari Tuhan. Kau butuh hikmat dari Tuhan. Dan saya ulangi lagi, kau butuh kepandaian. Kau harus belajar, Bapak Ibu semua belajar. Jangan malu saudara. Sekarang begitu banyak hal yang bisa kita pelajari. Banyak orang saudara gagal karena mereka nggak mau belajar. Ya, saya pernah saudara membeli satu lemari, ya lemari plastik zaman dulu ya kalau saudara tahu ya. Lalu saya ketika lemari itu saya bongkar, saya dengan sok taunya saya pasang lemari itu ya. Dan saudara setelah 3 jam, 4 jam, ternyata lemari ini tidak terpasang dengan baik. Lalu saya kelelahan. Kenapa saya lelah? Saya frustasi pada waktu itu. Ketika saya dalam frustasi itu, saya melihat saudara, ada selembar kertas. Bagaimana cara memasang lemari itu. Lalu saya baca, bagaimana selembar kertas itu untuk memasang lemari itu. Lalu saya ikutin satu persatu. Saudara tahu, gak sampai 30 menit saudara, lemari itu terpasang dengan baik. Sering sekali kita begitu saudara. Kita sering sekali belum mempelajari, kita belum membaca. Kita sudah langsung jalan. Sehingga kita ketika ada masalah kita frustasi, kita berkata ini bukan dari Tuhan. Masalahnya bukan berasal apakah ini dari Tuhan atau tidak dari Tuhan. Masalahnya saudara kurang pandai, kurang cerdik. Dan hari ini saudara kita belajar, saudara cerdik. Menjadi pribadi yang pandai, mau belajar. Bahkan saudara, Alkitab menjelaskan secara di dalam Lukas 16, orang-orang dunia ini adalah orang-orang cerdik saudara. Kadang kita harus belajar masalah kecerdikan itu terhadap orang dunia. Tapi kita punya ketulusan karena mereka nggak punya ketulusan. Coba saudara perhatikan, bagaimana penemu-penemu di dunia ini adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Tapi kita belajar kecerdikannya dari mereka. Dan kita punya ketulusan yang membuat kita ada di dalam jalannya Tuhan. Lalu yang terakhir tadi saya ulangi lagi, saudara harus punya pengertian. Sehingga apa yang kau bangun itu tidak hanya stagnan, tidak jalan di tempat. Tapi saudara bisa berkembang, bahkan saudara bisa membuka di mana-mana usaha dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya percaya saudara, apa yang saya sampaikan hari ini walaupun singkat, Tuhan tetap menyertai saudara. Kita angkat pujian saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah gelap. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan sama-sama, haleluya. Aku percaya
percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau berdoa buat saudara di hari-hari ini yang mungkin kau sedang membangun usaha bisnis, bahkan kau sedang mencari pekerjaan, dan kau bergumul karena kau belum menemukan yang terbaik. Tapi hari ini kau menerima kebenaran ini dan kau berkata, Tuhan, aku mau. Aku membangun, mendirikan berdasarkan firman-Mu Tuhan. Kalau engkau itu ada, taruh tanganmu di dadamu, katakan, Tuhan, ini aku yang tidak ada apa-apanya. Mungkin selama ini engkau berjalan menurut pengertian manusia. Tapi ketika engkau hari ini mendengar kebenaran, kau berkata, Tuhan, aku bertobat. Biarlah aku menerima hikmat Tuhan. Kalau engkau ada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang mendengar siaran ini. Jika mereka hari ini Tuhan seperti berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau adalah gembala yang baik Tuhan. Engkau yang akan menyingkirkan Tuhan segala kekhawatiran mereka. Tuhan, aku berdoa, Kau berikan kepada mereka hikmat. Kau berikan kepada mereka kepandaian, pengertian. Sehingga apa yang mereka kerjakan Tuhan, itu berhasil di hadapan-Mu dan di hadapan manusia. Biarlah Tuhan apa yang mereka kerjakan itu tidak ada yang sia-sia. Tapi biarlah mereka Tuhan mengalami terobosan. Karena Engkau adalah Allah penerobos. Engkau Allah yang memberikan kemenangan. Engkau adalah panji kemenangan buat kami Tuhan. Ku berkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Berikan mereka hikmat, pengertian, dan kepandaian Tuhan. Sehingga mereka tidak mengalami kebangkrutan. Mereka tidak mengalami kejatuhan. Karena ada tangan Tuhan yang menangkap mereka. Dan mereka akan kembali berjalan. Sehingga mereka akan terus naik, tidak menjadi turun. Tuhan, aku juga berdoa buat anak-anakku yang hari ini mungkin mengalami sakit. Dimanapun keberadaan mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika mereka sakit kanker, patahkan di dalam nama Yesus sel-sel kankernya. Jika mereka Tuhan sakit kepala, sakit ginjal, Tuhan sembuhkan. Sakit jantung, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jika mereka ada kelainan Tuhan dalam tubuh mereka, Kau sudah menebus bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa kesembuhan mengalir Tuhan. Karena semuanya kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Jika mereka hari-hari ini mengalami masalah rumah tangga, Kau berkati mereka. Kau hadir di dalam rumah tangga mereka. Kau yang mendamaikan mereka, suami dan istri, anak Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, pulihkan kehidupan mereka. Jika mereka Tuhan hari-hari ini juga membutuhkan Tuhan pertolongan-Mu, Tuhan yang menolong mereka. Mereka mungkin hendak menjual rumah mereka, menjual tanah mereka, yang mungkin hari-hari ini mereka sangat membutuhkan itu. Tuhan, Kau yang mendatangkan pembeli demi pembeli Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau yang membuat terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, aku juga berdoa buat mereka yang mungkin hari ini mengikuti tes menjadi karyawan, tes menjadi PNS, apapun itu Tuhan, cita-cita mereka. Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menolong, memberkati. Aku juga berkati Tuhan jika mereka membutuhkan jodoh, pasangan hidup Tuhan. Biarlah Tuhan berikan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka Tuhan bisa membangun rumah tangga sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang baik yang telah Kau sediakan bagi kami. Dan kami percaya kebenaran yang kami terima hari ini memerdekakan kami. Dan tiba saatnya kami akan berpisah
Kami siap menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Angkat kedua tanganmu, saudara yang kekasih. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa di surga. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaan usahamu, pelayananmu, dan biarlah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertaimu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di Mesbah Doa berikutnya.